Kembali lagi bersama saya Santi Deliana yang mau belajar bareng kalian tentang metode penelitian komunikasi 2 yaitu kualitatif. Pada episode ini saya akan membahas tentang hal-hal teknis yang sering dianggap receh namun penting sebelum kalian melakukan penelitian kualitatif. Oke, sebelum kita mulai boleh dibantu subscribe channel ini yang menandakan kamu dukung saya juga untuk selalu belajar bareng dengan kalian. Yuk, habis ini kita mulai. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Santi Deliana. Teman-teman bisa mencari saya di Google Scholar dengan kata kunci pencarian nama Santi Deliana. Nanti akan muncul terkait penelitian saya yang berbasis pada komunikasi. Spesifik lagi adalah komunikasi seksual, interpersonal komunikasi, new media, dan juga beberapa terkait perpustakaan atau pustakawan. Nah, silakan kalau yang penelitiannya memang sejenis dengan penelitian saya, boleh juga dibantu untuk sitasi tulisan-tulisan saya. Nah, dalam menyusun materi ini, saya menggunakan sumber rujukan keempat buku ini. Yang pertama pastinya dari bukunya Profesor Sugiono ya, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Ada juga bukunya Prof. Sugiono dengan Prof. Puji Lestari, ini metode penelitian komunikasi, baik dari kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional. Lalu sebagai rujukan pendukung, ini ada bukunya Denzin yang berjudul Collaborative Future in Qualitative Inquiry dan Newman ini Social Research Method. Jadi teman-teman boleh mencari sumber rujukan ini di Perpustakaan Kalbis Institute atau LRC Kalbis dan teman-teman bisa langsung membaca dari sumber aslinya ya, buku asli. Jika nanti teman-teman sudah memasuki semester menyusun skripsi, kira-kira gambarannya untuk timeline skripsi itu adalah seperti ini. Jadi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16, harusnya teman-teman sudah bisa mengikuti timeline ini supaya memang akhirnya nanti skripsi teman-teman juga selesai tepat pada waktunya. Jadi tidak molor-molor atau mungkin tidak berpindah semester alias perpanjangan. Jadi estimasinya adalah seperti ini. Pertemuan minggu pertama itu biasanya mahasiswa skripsi itu menyesuaikan dulu download template-template yang sudah ditentukan oleh institusi, lalu paling tidak sudah membaca 5 sampai 10 artikel untuk dijadikan penelitian terdahulu atau paling tidak memasukkan atau melihat fenomena apa sih yang memang terjadi saat ini gitu ya. Lalu setelah penyesuaian template dan teknis-teknis di awal, pertemuan kedua teman-teman sudah bisa mempergunakan aplikasi Mendeley untuk reference manager ya. Kalau di Kalbis itu masih mempergunakan Mendeley, tapi kalau misalnya teman-teman bisa mempergunakan reference manager yang lain, dipersilakan. Untuk pertemuan yang ketiga, itu sudah masuk ke dalam bab 1. Mau melihat bagaimana atau apa sih fenomena yang muncul saat kita mau meneliti penelitian ini. Apa yang melatar belakangi? Bagaimana sebuah kasus itu bisa muncul dan akhirnya menarik untuk kita teliti. Itu biasanya dilakukan pada pertemuan minggu ketiga dan keempat yang menyampaikan atau menuliskan terkait latar belakang. Kenapa bab 1 untuk latar belakang itu cukup panjang waktunya karena ini adalah fondasi dari penelitian kita. Ya, kalau misalnya teman-teman bab 1 itu sudah sangat jelas gitu, nanti ke belakang itu sudah
lebih mudah untuk, menentukan apa saja yang harus disiapkan. Lalu pertemuan kelima masih di bab 1, itu kita menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Lalu di pertemuan selanjutnya itu bab 1 difinalisasikan gitu ya. Misalnya ada yang kurang, perlu ditambahkan lagi, yaitu di pertemuan ke-6. Masuk ke dalam pertemuan ke-7 ini sudah berpindah pada bab 2, masuk ke landasan teori. Ya, bagaimana teman-teman itu menentukan landasan teori, lalu mungkin juga mempergunakan konsep-konsep atau model-model komunikasi. Bab 2 itu juga masuk tulisan terkait penelitian terdahulu ya, yang sudah teman-teman cari di awal sebelum melakukan riset ini gitu ya. Penelitian terdahulu, lalu akhirnya menyusun kerangka berpikir supaya teman-teman sekalian juga tergambar gitu ya, nanti saat menjelaskan pada saat sidang itu sudah cukup jelas. Lalu di pertemuan ke-9 setelah UTS gitu ya, setelah UTS nanti teman-teman masuk ke dalam bab 3 yang menuliskan terkait metode penelitian. Ini biasanya hanya satu pertemuan saja ya, karena memang biasanya metode penelitian itu banyak sekali mengutip dari buku-buku metode penelitian ya, yang seperti dituliskan oleh Prof. Sugiono. Lalu di pertemuan ke-10 ini sudah mulai masuk ke bab 4, bagaimana kita membuat panduan wawancara yang sudah dituliskan gitu ya, atau sudah diantar waktu kita menyusun metode penelitian di bab 3 gitu ya. Kita buatkan panduan wawancara dan bagaimana rencana penyebarannya atau pengumpulan datanya seperti apa. Lalu di pertemuan ke-11 ini harusnya sudah mendapatkan gambaran objek penelitian gitu ya, atau subjek penelitian itu untuk dapat dituliskan di bab 4. Lalu masuk di pertemuan ke-12 ini sudah hasil wawancaranya itu sudah dituliskan dalam bentuk skrip gitu ya, bisa di-coding, bisa dilakukan pengolahan data baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan teknik-teknik yang lain gitu ya. Lalu di pertemuan ke-13 ini bab 4 itu teman-teman sudah mulai menuliskan hasil penelitian dan bergabung di pertemuan ke-14 itu langsung berkaitan dengan penulisan pembahasan. Gitu ya. Jadi saat pertemuan ke-14 harusnya secara keseluruhan dari bab 1 sampai bab 4 itu sudah selesai gitu ya. Nah, di pertemuan ke-15 ini tinggal menuliskan bab 5 gitu ya. Untuk kesimpulan, saran, dan memeriksa kembali daftar sitasi dan daftar pustaka secara akurat supaya tidak ada yang tertinggal atau yang belum dituliskan dan lain sebagainya. Untuk di pertemuan ke-16 harusnya saat di pertemuan 15 ini sudah beres semua gitu ya. Jadi nanti selesai dengan pertemuan 15 itu teman-teman sudah tinggal cetak atau sudah tinggal persiapan untuk meminta tanda tangan dari pembimbing dan kaprodi ya. Jika timeline skripsi ini bisa teman-teman lakukan lebih cepat itu malah lebih baik gitu ya. Tapi jangan akhirnya timeline skripsi ini menjadi lebih lambat gitu ya. Kalau sudah lebih lambat dari timeline ini nanti akan berantakan gitu ya ke belakangnya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa selesai sebelum pertemuan minggu yang ditetapkan itu malah lebih baik gitu ya. Nah, saat memulai untuk menulis, yang pertama harus dilakukan adalah mendownload buku panduan penulisan yang dikeluarkan oleh Kalbis atau oleh institusi dan oleh program studi ilmu komunikasi. Karena di dalam panduan khusus program studi itu tergambar atau disampaikan bagaimana teknik-teknik menuliskan masing-masing bab. Kalau di panduan institusi itu lebih ke template ya.
Sesuaikan semua format, baik file Word-nya dengan panduan penulisan, mulai dari margin, font, ukuran kertas, spasi, dan lain sebagainya, termasuk juga heading dari bab-bab penulisan skripsi ini. Lalu yang kedua adalah saya sampaikan ini ada linknya bagaimana kita mencari referensi dan penelitian terdahulu di Google Scholar. Jadi teman-teman kalau misalnya benar-benar baru pertama kali membuka Google Scholar, itu saya share gitu ya linknya. Jadi teman-teman silakan langsung nonton dan bisa sambil praktek gitu ya. Jadi nggak cuma hanya ditonton, bisa sambil praktek dan bisa diulang lagi. Kalau nggak ngerti, bisa diulang lagi gitu ya. Lalu selanjutnya, ini cara membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word serta Mendeley. Jadi bisa juga langsung diklik bagaimana sih teman-teman sekalian nanti memulai menggunakan citasi dan daftar pustaka langsung dari aplikasinya Mendeley, karena ini cukup membantu teman-teman tanpa lagi harus mengingat-ingat urutan cara penulisan dari sumber rujukan yang kita pergunakan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Mac, ini juga saya sampaikan juga terkait link YouTube-nya gitu ya. Jadi sudah ada yang membikinkan, teman-teman sekalian tinggal menonton gitu ya, menonton sambil praktek, menonton sambil praktek. Lalu yang keempat, jangan lupa tadi ya, tambahkan citasi dari tulisan saya gitu ya. Nah, selanjutnya saya juga menyarankan teman-teman untuk menonton juga terlebih dahulu cara membuat daftar isi dan heading, karena ini dianggap receh juga gitu ya, padahal sebenarnya cukup membantu kalau teman-teman nanti tulisannya sudah mulai banyak gitu ya. Jadi tidak perlu scroll lagi, tinggal mengeklik heading yang di sebelah kiri tulisan kita. Jadi kita nggak capek scroll-scroll terus gitu ya. Lalu ini juga disampaikan bagaimana cara membuat halaman skripsi yang berbeda dalam satu dokumen Word. Jadi saya tidak menyarankan file skripsi itu dibelah-belah gitu ya, bab 1, bab 2, cover sendiri gitu dan sebagainya. Nanti kalau misalnya memang ada saat memasukkan di repositori harus dibelah, itu baru nanti di akhir. Tapi dari awal penulisan itu saya sarankan untuk menjadi satu dokumen Word saja gitu ya. Dikasih nama skripsi dengan nama lengkap kalian, karena bayangkan bahwa dosen pembimbing kalian itu tidak hanya membimbing satu orang saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirimkan file tersebut, begitu di-download itu sudah ada nama mahasiswanya gitu ya. Jadi saya sarankan untuk menuliskan nama skripsi, nama filenya ya. Nama filenya dengan tulisan skripsi dan nama lengkap kalian. Lalu kalau misalnya ada revisi, silakan ditulis R1, R2, R3, R4 gitu. Jadi teman-teman juga bisa men-track gitu ya, sudah berapa kali revisi yang saya lakukan gitu ya. Nanti baru setelah akan submit ke repository atau ke opaknya perpustakaan, itu teman-teman bisa pecah dokumen tersebut ke masing-masing bab. Nah, saya juga menyarankan untuk melihat juga terlebih dahulu atau menonton terlebih dahulu cara mudah dan cepat insert caption, tabel, dan gambar secara otomatis. Jadi, ini akan berpengaruh pada pembuatan daftar tabel dan daftar gambar gitu ya. Jadi setelah daftar isi, biasanya kan dituliskan daftar tabel dan daftar gambar. Nah, ini cukup membantu teman-teman untuk memasukkan caption, tabel, dan gambar. Jadi nanti dia akan bisa menuliskan secara otomatis itu sebenarnya gambar keberapa gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah scroll lagi ke atas. Tadi yang terakhir saya memasukkan gambar nomor berapa gitu ya. Kalau sudah pakai insert caption dan insert gambar itu sudah secara otomatis dia akan menuliskan angka yang bagian kita pasang gambar tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ada di Kalbis Institute,
Ini kalau misalnya memang mau sidang skripsi, ini wajib mengikuti workshop alih bentuk skripsi menjadi artikel ilmiah. Nah, ini sudah juga ada linknya, jadi teman-teman bisa menonton gitu ya, apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, nanti saat mengikuti langsung di onsite itu teman-teman nggak kaget gitu ya. Lalu submit artikel ilmiah, nanti kalau sudah selesai skripsinya, teman-teman bisa melihat di jurnal Sinta. Ini linknya sudah ada dan teman-teman bisa memilih jurnal apa saja yang bisa saya masukkan gitu ya, artikel saya sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah saran saya gitu ya. Kalau teman-teman menuliskan skripsi, kita harus menargetkan nilai A harus kita dapatkan karena skripsi ini itu berjumlah 6 SKS. Jadi dia cukup berpengaruh terhadap IPK kita gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya jelek, nah itu bisa bisa jelek juga IPK kita gitu ya. Tapi kalau nilai skripsi kita itu bagus, sudah pasti nilainya dapat A gitu ya. Nanti IPK teman-teman juga akhirnya terdongkrak dengan baik gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau memulai gitu ya, tadi ikuti langkah-langkah dari awal dan tuliskan apa yang kalian pikirkan, jangan dipandangi terus gitu ya. Depan laptop, layarnya putih itu bingung mau nulis apa, tapi coba tuliskan aja, tidak perlu dipikirkan terkait bahasa Indonesianya terlebih dahulu, tapi tuliskan dulu aja baru nanti dilakukan revisi setelahnya. Jadi tidak hanya memandangi layar putih di laptop saja gitu ya. Dan memang untuk teman-teman yang skripsi semangat terus ya, jangan patah semangat begitu nggak ketemu jurnalnya langsung apa namanya patah semangat gitu ya. Teman-teman bisa menanyakan ke pustakawan, meminta bantuan untuk dicarikan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa mencari apa namanya artikel ilmiah dan melihat bagaimana sih penelitian yang teman-teman sebenarnya sudah terbayangkan gitu ya. Apakah memang penelitian ini tidak banyak yang meneliti dan bagaimana teman-teman juga bisa menemukan novelty dari penelitian teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan POP ya dan Fast Viewer. POP itu apa? Publish and Paris 8 ya dan Fast Viewers ini nggak ada kepanjangan ya, ini nama aplikasinya. Jadi ini link-linknya sudah saya tuliskan di sini supaya teman-teman punya waktu gitu ya, harus menyempatkan waktunya untuk menonton dan melakukan instalasi supaya tadi itu yang nilai skripsi yang kita target akan mendapatkan nilai A itu bisa tercapai. Karena ada banyak sekali hal teknis yang harusnya dilakukan di awal supaya juga teman-teman bisa terbantu dalam penyusunan skripsi ini berikutnya. Nah, ini adalah matriks penilaian pada mata kuliah ini ya. Jadi 20% nanti proposal penelitian bab 1 ini dituliskan paling tidak 5 sampai 7 halaman itu sudah bisa dituliskan untuk proposal penelitian ya. Merancang proposal penelitian kualitatif dalam komunikasi sesuai dengan panduan skripsi dari Kalbis Institute. Lalu tugas yang kedua nanti kita akan melakukan latihan pengumpulan data, bagaimana melakukan wawancara atau kelompok fokus ya, atau FGD ya. Lalu yang kedua itu adalah latihan menganalisis data, bagaimana menganalisis data kualitatif dan menafsirkan temuannya atau interpretasinya ya. Itu poinnya 20% dan tugas ketiga nanti saya akan melakukan kuis ini untuk mengetahui pengetahuan penelitian kualitatif. Jadi setelah membaca bukunya, mengikuti kuliah, lalu melakukan diskusi-diskusi di kelas, saya ingin mendapatkan feedback gitu ya, apakah memang teman-teman di kelas ini itu punya
pengetahuan sesuai dengan learning outcome yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Ya, lalu 40% ini adalah proposal penelitian mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 sesuai dengan panduan penulisan skripsi gitu ya, panduan penulisan skripsi. Nah, bagaimana menuliskan laporannya? Itu juga dicek di buku panduan dan harus dituliskan secara komprehensif. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih punya pertanyaan gitu, teman-teman boleh mencantumkan di kolom komentar atau ingin mendapatkan pencerahan di sudut pandang yang mana, boleh juga. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya saya bisa melanjutkan pembelajaran di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih.